Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Iza, dokter yang berjaga di klinik di malam hari ini. Dengan siapa ya saya berbicara? Ibu Arum. Ibu Arum. Usia berapa ya Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaan sebagai apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat tempat tinggal di mana Ibu? Bojong pada Kemalang. Ibu datang ke sini ada keluhan apa ya? Mau pasang IUD dok. Oh begitu ya Ibu. Baik Ibu, untuk siklus Ibu bagaimana? Teratur dok, kurang lebih 28 hari. Kapan hari pertama haid terakhir Ibu? Saya belum haid dok, saya baru melahirkan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Masih memberi ASI eksklusif Ibu? Masih Apakah sebelumnya ada riwayat keguguran? tidak ada. Ini persalinan anak keberapa ya Ibu? Pertama, Bagaimana Ibu persalinannya? normal dok, Ada keluhan lain Ibu? tidak ada. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit diabetes, jantung maupun asma? Tidak ada. Keluarga Ibu memiliki riwayat penyakit diabetes, jantung maupun asma? Tidak ada. Baik Ibu, nanti di sini saya akan melakukan pemasangan IUD yang sebelumnya nanti saya akan lakukan pemeriksaan fisik umum dan ginekologi. Mungkin nanti sedikit tidak nyaman namun tidak berbahaya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, jika Ibu bersedia, silakan Ibu bisa mempersiapkan diri ke tempat yang telah tersedia. Dengan rileks ya Ibu, saya akan mencuci tangan dengan teknik WHO dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Silakan Ibu. Baik, saya akan melakukan cuci tangan dengan teknik WHO. Baik, selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kateter, yang kedua ada sonde, yang ketiga ada spekulum, yang keempat ada gunting benang, yang kelima ada tenakulum, yang keenam ada alat IUD-nya sendiri, yang ketujuh ada duk steril, yang kedelapan ada handscoon, dan yang kesembilan ada kaset steril, dan yang kesepuluh ada gel pelumas, yang ke-11 ada bengkok, dan yang ke-12 yang terakhir ada antiseptik yaitu betadine yang akan saya tuangkan ke dalam kom. Kemudian selanjutnya saya akan memakai handscoon dengan teknik skin to skin, glove to glove. Silakan Ibu buka roknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan melakukan tindakan antiseptik pada vulva Ibu dengan kasa yang akan saya celupkan pada betadine. Kemudian akan saya oleskan dari sentral ke perifer. Mohon maaf ya Ibu. Yang terakhir pada anus sebanyak 3 kali. Saya lakukan secara simulasi. Kemudian kasa tersebut akan saya buang ke dalam bengkok. Yang kedua saya akan memasangkan duk steril. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi membuang urin dengan memasangkan kateter. Baik, sudah. Kemudian, saya akan memasang spekulum yang sebelumnya akan saya oleskan terlebih dahulu dengan gel pelumas spekulumnya. Lalu, akan saya pasang secara tegak lurus. Mohon maaf ya Ibu. Kemudian saya buka. Lalu, akan saya putar 90 derajat. Kemudian saya kunci. Baik, sudah tampak semua serviks Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan tindakan antiseptik pada rongga vagina Ibu menggunakan kasa steril yang akan saya celupkan pada betadine. Mohon maaf ya Ibu. Saya lakukan sebanyak 3 kali, kemudian kasanya akan saya buang ke dalam bengkok. Setelah itu, saya akan memasangkan tenakulum pada porsio Ibu pada arah jam 11. Mohon maaf ya Ibu. Baik, sudah. Setelah itu, saya akan mengukur kavum uteri Ibu dengan sonde. Mohon maaf ya Ibu. Baik, di sini didapatkan setelah diukur dengan sonde yaitu 7 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemasangan IUD dengan teknik no touch. Kemudian tangan kiri saya memegang selongsong dari inserternya, kemudian tangan kanan saya memegang lubang dari inserternya, kemudian saya dorong.
lalu tarik. Alhamdulillah alat IUD sudah terpasang ya Bu. Selanjutnya saya akan gunting benang IUD-nya kurang lebih 2 cm menggunakan gunting benang. Mohon maaf ya Ibu. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melepaskan tenakulum. Mohon maaf ya Ibu. Kemudian saya akan bersihkan kembali rongga vagina Ibu menggunakan kasa yang akan saya celupkan pada betadine. Mohon maaf ya Ibu. Baik, sudah. Kemudian kasanya akan saya buang ke dalam bengkok. Selanjutnya saya akan melepaskan spekulum. Saya akan buka kuncinya terlebih dahulu. Baik, sudah. Ya, mohon maaf ya Ibu. Baik, saya akan buang ke dalam bengkok spekulumnya. Selanjutnya saya akan melepaskan duk steril dan melepaskan handscoon. Akan saya buang ke tempat sampah medis. Alhamdulillah telah selesai ya Ibu. Silakan Ibu bisa merapikan pakaian Ibu kembali. Saya akan merapikan alat yang tadi saya sudah gunakan dan melakukan cuci tangan dengan teknik WHO. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai Ibu. Baik Ibu, setelah pemasangan IUD tadi, ini ada beberapa yang harus Ibu ketahui. Yang pertama, untuk rencana diagnostiknya, bila diperlukan, diusahakan memeriksakan IUD ini setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun sekali untuk melihat posisi dan keadaan IUD Ibu. Bila diperlukan juga, bisa dilakukan dengan alat USG. Dan untuk terapinya, bila Ibu merasa nyeri, maka diberikan analgetik untuk anti nyerinya. Yang paling penting pada IUD ini bisa terjadi haid yang agak banyak Ibu atau agak kencang-kencang seperti mules begitu Ibu. Dan bisa terjadi pada IUD ini keluar atau translokasi. Jika itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan. Tapi insya Allah itu tidak terjadi kalau Ibu bisa memeriksa kondisinya secara teratur. Kemudian nanti kadang juga ada keputihan seperti itu. Bila ada keluhan-keluhan lain, Ibu dapat kontrol kembali. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Dok. Jika tidak ada, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai Ibu. Baik Ibu, setelah pemasangan IUD tadi, ini ada beberapa yang harus Ibu ketahui. Yang pertama, untuk rencana diagnostiknya, bila diperlukan, diusahakan memeriksakan IUD ini setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun sekali untuk melihat posisi dan keadaan IUD Ibu. Bila diperlukan juga, bisa dilakukan dengan alat USG. Dan untuk terapinya, bila Ibu merasa nyeri, maka diberikan analgetik untuk anti nyerinya. Yang paling penting pada IUD ini bisa terjadi haid yang agak banyak Ibu atau agak kencang-kencang seperti mules begitu Ibu. Dan bisa terjadi pada IUD ini keluar atau translokasi. Jika itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan. Tapi insya Allah itu tidak terjadi kalau Ibu bisa memeriksa kondisinya secara teratur. Kemudian nanti kadang juga ada keputihan seperti itu. Bila ada keluhan-keluhan lain, Ibu dapat kontrol kembali. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Dok. Jika tidak ada, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.